Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febridayanti. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara bangkit dari masa sulit. Yang pertama, kita itu harus menerima kenyataan atau terima kenyataan. Dengan kita menerima kenyataan, kita itu bisa menerima masalah yang telah terjadi dengan lapang dada. Jika kita terus menolak apa yang telah terjadi, kita itu tidak mungkin menemukan solusinya. Kita terus berdiri di masalah yang telah terjadi. Yang kedua, kita itu harus mencari bantuan. Ibarat kata, tidak mungkin gemboknya saja, pasti ada kuncinya. Jadi tidak mungkin ada masalahnya saja, pasti ada solusinya. Nah, dari itu kita itu harus mencari bantuan. Yang ketiga, kita itu harus fokus ke masa depan. Kita tidak mungkin melihat ke masa lalu saja, kita tuh harus melihat fokus ke masa depan kita. Kita itu bisa belajar juga ke masa lalu. Misalnya masa lalu kita itu terjadinya karena begini, kita itu harus merubah apa yang telah terjadi. Dengan itu kita itu harus merubah ke masa depan kita. Kita juga bisa belajar ke masa lalu kita. Yang keempat, kita itu harus melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah kita itu harus merubah pola pikir kita. Mungkin masa lalu kita itu terjadinya karena begini. Nah, kita itu bisa merubahnya dengan menggunakan pikiran kita dengan yang baik. Kita itu jangan sampai salah mengambil langkah lagi. Yang kelima, kita itu harus mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita itu bisa menenangkan hati dan pikiran kita, membersihkan hati dan pikiran kita. Nah, dengan kita melakukan kewajiban, kita itu mungkin menemukan solusi dengan hati kita yang suci, dengan hati kita yang bersih. Kita itu bisa menerima masalah yang telah terjadi. Di situ selanjutnya kita juga bisa belajar dari santan. Santan itu manfaatnya juga banyak. Yang pertama, santan itu bisa menjadi opor ayam. Yang kedua, menjadi gulai. Yang ketiga, bisa menjadi rendang. Manfaatnya bagi kita itu banyak. Nah, demi memanfaatkan itu, santan itu banyak yang harus dia lalui. Yang pertama, buah yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, kulitnya yang disobek. Yang ketiga, tempurungnya yang dipatok. Yang keempat, dia itu harus diparut dan diperas sampai keluar santannya. Tidak berhenti di situ saja. Santannya itu lalu dimasak di atas api yang sangat panas sehingga bisa menjadi opor, rendang, dan bisa juga menjadi gulai, dan itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kita itu dengan kita melihat yang telah terjadi di santan, kita itu bisa belajar. Nah, di santan itu kan banyak masa-masa sulitnya yang harus dia lalui. Dari situ kita bisa belajar Allah itu menguji kita itu bukan tanda dianya benci, karena Allah itu sayang kepada kita. Nah, di situ kita bisa belajar masalah kita itu, setiap orang pasti ada masalahnya. Kita itu harus keluar dari masalah itu. Kita itu tidak boleh berhenti di masalah itu saja. Semakin kita dewasa, semakin banyak masalah yang kita lalui. Jadi, kita itu tidak boleh menjadi orang yang paling tersakiti. Kita itu harus kita bangkit dari masalah yang telah terjadi. Jadi bagi teman-teman semuanya, jangan sampai roboh ya dengan satu masalah. Kita itu harus bangkit, bangkit dan terus bangkit. Nah, dari sini
Dari sinilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.